Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku akan bahas tentang apa sih itu upaya hukum. Upaya hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak berperkara untuk memohon pembatalan putusan pengadilan dalam hukum acara pidana. Upaya hukum itu terdiri atas upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Nah, upaya hukum biasa ini yang pertama itu adalah banding, diatur dalam pasal 67 KUHP terhadap diri atau terdakwa atau penuntut umum. KUHP memberikan hak kepada mereka untuk mengajukan upaya banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas murni atau bebas tidak murni atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tempat penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Itu contohnya putusan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Nah, yang kedua itu ada kasasi, diatur dalam pasal 244 KUHP terhadap putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, contohnya itu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Terdakwa ataupun penuntut umum dapat mengajukan permintaan kepada pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas murni. Nah, selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 253 KUHP, pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 KUHP. Guna menentukan yang pertama itu apakah benar suatu peraturan hukum itu tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Yang kedua, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Yang ketiga, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Maka oleh karena itu dalam tingkat kasasi kepada pihak yang mengajukan upaya hukum, undang-undang ini mewajibkan adanya memori kasasi dalam permohonannya. Nah, dengan alasan yang diuraikan dalam memori tersebut, Mahkamah Agung menerima, memeriksa, memutus yang diajukan dengan sendirinya tanpa memori kasasi, permohonan tersebut menjadi gugur. Nah, upaya hukum luar biasa yang pertama itu pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum. Diatur dalam pasal 259 KUHP. Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung dapat diajukan satu kali permohonan oleh Jaksa Agung, dan putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Yang kedua itu peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah melampaui atau mempunyai kekuatan hukum tetap, itu pasal 263 KUHP. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Permintaan peninjauan kembali diajukan bersama dengan memori peninjauan kembali dengan berdasarkan alasan dari permohonan tersebut. Mahkamah Agung mengadilinya hanya dengan alasan yang ditentukan oleh KUHP sebagai berikut. Yang pertama itu apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat. Nah, yang kedua itu apabila dalam berbagai putusan tersebut pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan yang dasar dan alasan putusan yang dinyatakan itu telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. Jadi yang ketiga itu ada apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Nah, selanjutnya atas dasar yang sama sebagaimana diatur dalam poin 1, 2, dan 3 pasal 263 ayat 2 KUHP, maka terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu secara jelas memperlihatkan bahwa dakwaan telah terbukti akan tetapi pembenaran tidak dijatuhkan. Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di dalam pasal 263 ayat 2 KUHP, Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai alasan pernyataan tidak dapat diterima tersebut tidak terkait dengan substansi material pemeriksaan peninjauan kembali, lebih kepada alasan formil yang tidak terpenuhi sehingga terhadap dapat diajukan kembali. Nah, dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali itu memenuhi syarat dan alasan peninjauan kembali telah sesuai dengan ketentuan KUHP, maka Mahkamah Agung akan memeriksa permohonan itu dengan pembuatan putusan sebagai berikut. Yang pertama, apabila alasan tidak benar atau tidak terbukti, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali itu. Penetapan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dengan dasar pertimbangan. Yang kedua itu
apabila alasan pemohon benar atau terbukti, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dengan menjatuhkan putusan alternatifnya itu sebagai berikut. Yang pertama itu putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan. Yang ketiga ada putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntutan umum. Yang keempat itu putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Nah, dalam hal Mahkamah Agung menjatuhkan pidana itu terhadap permintaan peninjauan kembali, nah itu maka dengan alasan yang apapun yang pidana yang dijatuhkan itu tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.